berjamaah sholat subuh berbakat menuju masjid Anur yang kula hormati asdatul pengurus masjid yang kula hormati yang sepindah monggo kita sareng-sareng mugi syukur masalah Allah Subhanahu wa taala kanthi cara salam sepindah kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat wassalam kita sambut katur junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh kita wonten masjid punika ingkang punika dados sababiyah kita kadaku dados pinanggih Kanjeng Nabi lan syafaat namun syafaat jamaah minallah. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, dalam Al-Quran itu dibawa dari kapan ya? From Libya, luas saking Mas Yusuf. Dan aku beda tumpuk tema, untuk temanya untuk topik saya mengajukan kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Jadi kalau kita Bulughul Maram dari Riyadhus Shalihin, makanya umpami mungkin ada kekeliruan nanti saya dikoreksi kita saran-saran. Dan kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi itu dawuh berbuka tema di kitab Babu Fadlil Wudu. Jadi bab keutamaan wudu. Mungkin apa cekap dalil terus ada satu segmen yang menikah tentang keutamaan wudu. Yang kedua tentang kaifiyah tentang wudu. Meskipun mungkin apa bisa kita terungkap ada tanya jawab. Kenapa mulai dengan tambah nak pulau sakit, pulau jawab nak pulau sakit DPR. Dados teng kitab Riyadhus Shalihin niku dipun buka iku niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayah. Dados Quran niku memberi gambaran bagaimana kita wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, idza kuntum, ketika kamu ingin atau akan menjalankan sholat, idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum. Yang pertama adalah basuhlah wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Yang kedua adalah wa arjulakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Yang ketiga adalah mengusap. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala. Yang pertama wajah, yang ketiga kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang keempat adalah membasuh kaki. Empat ya. Itu temen khotimah. Fadilah daripada wudu niku disebarake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab Riyadhus Shalihin ada dua. Yang pokok itu ada dua atau ada tiga. Yang pertama ini punika sebagai tanda orang mukmin nanti ketika di yaumil qiyamah. Memiliki dikondawuhaken inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asari sujud. Benci yang mukmin niku saged ketingal
niku mergo asar-asar daripada wudu. Anggap mawon dados ketika yaumul mahsyar niku semua makhluk manusia dikumpulkan, tiyang sing kulino wudu kalih mboten niku beda. Duka niku mergo mencorong, duka mergo putih, duka mergo enten napa jenenge mriki enten tulisane ahli sholat atau ahli ibadah. Tapi niku pembeda antara umat Rasulullah kalian tiang-tiang sing boten ahli ibadah. Itu adalah wudu atau ahli ibadah sholat. Pertama. Yang kedua, niku adalah penghapus dosa. Mriki dipun dawuhaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddu al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu fa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi ainaihi alal ma'. Sinten tiyang ingkang lampahi wudu ketika orang itu membasuh wajahnya, air yang basuhan wajah ini netes itu adalah pelebur daripada dosa. Sama nanti ketika membasuh tangan dan membasuh kaki. Jadi air wudu yang digunakan untuk berwudu itu ada tetesan-tetesan yang dibuat untuk wudu tadi adalah pelebur daripada dosa. Yang pertama sebagai tanda orang ketika di hari kiamat, yang kedua adalah kubur. Itu wabila. Yang kedua tentang kaifiyah wudu. Saniki kula tahu. Di bawah Quran kok disebutkan pilih. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, komune jenengan iku tak dikatakan. Wudu pertama sing dibasuh. Sing kulino jenengan. Sing kulino kita itu yang pertama dibasuh. Nah. Ketika Quran itu mengatakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wujuh itu adalah wajah. Bukan Ida kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah kita urutane tangan, gaduh tangan, umur, gaduh umur, istimsak biasanya ya, istimsak. Baru, istimsak, apa mat terusan istimsak terus wajah. Dalam wudu itu ada yang namanya fardhu wudu, yang namanya sunanul wudu. Itu makanya disebutake teng Bulughul Maram. Ketika Sayyidina Utsman menggambarkan atau menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu. Yang pertama, anak Utsman da'a bi wudu'in fa ghasala kaffaihi salasan. Nabi wudu dilihat oleh Utsman, dibiasani oleh Sayyidina Utsman, yang pertama dibasuh adalah tangan tiga kali. Terus tumma tamat mado wastan syaqo wastan saro tumma ghasala wajhahu salasan. Yang kedua adalah umur, terus istinsak, terus wajah 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yumna ilal marafiqi salasan ila akhir hadis. Terus urutannya sama seperti kita menjalankan wudu. Di Quran kalian teng hadis niku tidak menyebutkan niat. Nah, itu lo tanggal niat wudu itu masuk fardhu nopo. Kok jenenge ngono. Fardhu napa sunat?
Fardu apa sunah? Fardu ya. Tenggen rukun-rukun fardu yang dirumuskan dalam fikih. Fardu pertama adalah niat. Niat ya. Niat dan itu adalah wajah. Terus berwajah adalah tangan, terus sebagian kepala, sing sering itu ya, sebagian kepala, terusan kaki, yang terakhir adalah batin. Gitu ya. Berarti ada satu fardu yang tidak disebutkan dalam hadis bab ini, itu menjadi rukun, menjadi fardu daripada wudu. Itu disebutake Imam Nawawi teng kitab Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Atau cara dalam kitab itu makna kitab pesantren itu innamal a'malu, sesungguhnya sahnya sebagian daripada ibadah kita itu tergantung daripada niatnya. Nah, dalam wudu, dalam sholat, dalam ibadah haji, dalam ibadah makruh, secara umum itu niat masuk kategori fardu atau rukun daripada ibadah itu. Tapi tidak semua niat itu menjadi rukun atau fardu. Contoh, ketika kita membuang najis, itu kita wajib niat betul. Membuang najis dalam pakaian ataupun dalam tempat itu perlu niat tidak? Tidak. Betul perlu niat. Makanya di situ ada redaksinya Kanjeng Nabi, innamal a'mal. Sesungguhnya sebagian daripada amalmu itu tergantung kepada niat. Sahnya daripada amal itu tergantung kepada niat. Tidak semuanya, tidak semua. Tapi memang ada yang bergantung kepada niat. Di antaranya adalah umpami tiyang kok wudu, kok lali niat. Itu sholatnya kira-kira masuk kategori sah nomor berapa? Sama-sama prakteknya wudu sama. Omongnya ya tuh. Wudu itu kan niat ketika membasuh wajah. Jadi pas basuh wajah pertama itu dalam hati itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi. Itu niat di dalam. Umpami niat itu nanti dibarengi ke basuhan pertama. Basuhan pertama berarti tangan pertama ya, tangan. Itu niat itu harus napa jenenge? Bahasanya apa boleh? Selalu ada. Jadi niat itu harus tersertai terus sampai basuhan wajib saat ini kena umpamane niat niku kok diniatkan di rumah padahal wudunya di masjid, niku masuk kategori niat apa boten? Boten. Niku nak teng fikih namanya adalah azm. Azm itu adalah perkataan hati ingin melakukan sesuatu yang pekerjaan itu belum dilaksanakan. Contoh, umpamanya gara-gara jenengan ajeng tidak tempekan jam 7. Tapi kerentek hatine kita niku jam 6 niku pun gadah kerentek engko aku arep nang pasar. Niku pun berangkat dari mergo akhir jam 6. Tapi nak ketika jenengan niku pun aja nyelah motor berangkat, aku arep nang pasar. Iku jenenge niat. Jadi niat itu adalah kerentak hati
yang disertai dengan pelaksanaan amal. Itu namanya. Nah, umpamane dene kita niat pas teng griya, wudune teng masjid, itu namanya azan, bukan untungnya. Niat itu berbarengan ketika membasuh wajah. Terus napa jenenge basuh tangan pertama, terus kumur itu ada yang mengatakan kumur berbarengan dengan istinsak. Itu semoga itu kayak kaifiah kita. Terus kumur istinsak, dan itu terus wajah kumur 3 kali, istinsak kumur 3 kali, terus wajah 3 kali. Wajah 3 kali, tangan 3 kali. Tangan sampai ilal marofik, sampai ini jenis apa nih? Siku ya, siku 3 kali. 3 kanan dulu, baru kiri. Kiri 3 kali, terus masku roksi, membasuh sebagian daripada kepala, dan itu terusan kaki 3 kali. Kaki 3 kali. Yang terakhir fardu wudu itu adalah urut. Lah kupingnya mana? Oke, kuping nak cara kita niku sering dibasuh betul. Sering dibasuh ya. Masuk fardu napa betul? Nak jenengan. Sunah. Telinga, membasuh telinga itu adalah sunah wudu. Yang wajib, yang fardu itu wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Selain itu sunah. Nah, sunah itu nak ngendikan Mbah Kyai kula napa? Dilakoni untuk ganjaran, nak boten dilakoni iman. Kok boten napa-napa boten iman. Wong dilakoni untuk ganjaran kok mau dadak iki tinggal. Itu tentang fardu wudu. Lah beberapa ulama ini dua-dua kitab ini kan mazhabnya Imam Syafi'i. Kadang kita niku terjebak kepada mazhab lain yang sudah masuk di sekitar kita. Contoh, di mazhab lain mengusap sebagian kepala itu mengkategorikannya adalah membasuh semua kepala, mengusap semua kepala. Contoh, jenengan apa mengusap rambut, sing diusap itu rambut apa kepala? Rambut ya. Jadi mazhab lain itu semuanya diusap. Terus yang buatan kelantung itu tentang Imam Nawawi, Imam Hanafi, Imam Hanafi itu semua. Imam Hanafi atau Imam Malik kan? Lah, Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i sebagian daripada kepala. Nah, sebagian daripada anggota kepala itu berarti 3 rambut saja itu sudah mewakili daripada sebagian kepala. Jadi 1/3 yang monggo, 1/4 yang monggo, 1/2 yang monggo, semuanya ya. Itu nak mazhab Syafi'i. Ya. Niku yang merumuskan adalah para ulama. Nah, kita melihat letter daripada Quran kali hadis, itu kita akan terjebak. Berarti semuanya. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian semua. Berarti kan semuanya itu. Semuanya. Dan logikanya Imam Nawawi, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sebagian itu sudah mewakili daripada semuanya. Itu beda-beda. Fungsi daripada wudu itu adalah
kita melaksanakan sholat. Karena wudu adalah syarat kita menjalankan sholat untuk menghilangkan hadas kecil yang biasanya itu nak komune ten umum itu kadang sering salah dipahami. Itu napa? Tidak muncul tidak najis, tidak gede atau tidak elek. Niku wajib baleni wudu napa mboten? Tidak najis, tidak elek. Niku wajib baleni wudu napa mboten? Mboten nggih? Jenengan kata mama. Jenengan pada wudu tidak ke masjid. Gelalah ten ratusan atau ten ngaji masjid niku enten getih utawa telek. Niku bar wudu terus tidak najis itu najis itu mawon. Niku wudune kita batal mboten? Mboten nggih. Di antara yang sering difahami masyarakat umum itu najis disamakan dengan hadas. Padahal wudu itu menghilangkan hadas. Nah, pensucian najis itu nanti hanya berbeda. Disucikan najisnya. Kita kena najis, adalah kita berwudu terusan nopo jenenge tangan kita itu bergetar. Darah yang keluar terus menempel dengan sebagian tangan kita itu kan najis. Kena tangan kita dengan najis. Itu bukan batal wudunya, tapi tangan kita terkena najis. Tentang yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita. Nah, hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sholat yang bentuknya tidak tampak. Itu hadas. Tapi nak ngomongin najis itu perkaranya kelihatan. Contoh, jenengan demok lawan jenis, bar wudu terusan demok lawan jenis. Kata mboten. Kata disawi mata sawi kata. Niku demok niku mergo perkara niku najis napa perkara niku membatalkan? Membatalkan. Allah mastumun bisa. Allah mastumun bisa niku bukan perkara najisnya, tapi itu adalah manek daripada hadas. Beda ketika nanti kita niku ngentut niku sing medal niku saking belakang. Tapi sing disujeni itu adalah hadas. Kadang kita dadak betul logikanya, wong sing metuhi dalam buri kok sing diresiki dengan cara buri. Jadi metune karena sing diresiki iku beda arah. Iku kayak gitu. Jadi ngentut itu lewatnya dalam buri. Tapi ketika kita akan sholat, yang kita sucikan itu tak kaifiyahnya, yang disucikan adalah kaifiyah wudu. Berarti ngentut memegang perempuan itu adalah hadas, bukan najis. Kalau najis berbeda, bedakan lagi. Yang dibersihkan adalah najis. Najis itu mungkin ada macam-macam, ada najis mughalladhah, mukhafafah, mutawassithah yang ada. Itu tentang wudu. Jadi di ulama itu nanti berbeda-beda. Di antara lagi contoh ini satu wudu itu digunakan untuk berapa sholat? Kalau jenengan kita ngerti, satu wudu itu digunakan untuk berapa sholat? Idza kuntum ila sholati fa umpamane jenengan temui sholat maghrib dugi nisa kok mboten tentu, berarti kan masih suci. Niku masuk kategori idza kuntum ila sholat mboten? Faksilu niku mboten.
Sing dibutuhne sholat itu sucinya apa wudunya? Sucinya. Padahal kalau kita sebenarnya Qurannya piye? Karena Qurannya piye mungkin berarti ketika kita ingin sholat berarti harus wudu. Yang dimaksud Quran adalah ketika kamu hadas ingin menjalankan sholat maka kerjakanlah wudu. Ketika sudah suci berarti tidak harus. Berarti satu wudu bisa digunakan untuk beberapa sholat. Itu madzhab Syafi'i. Nah, kali ini itu madzhab Syafi'i. Ada madzhab yang lain itu mengatakan satu sholat ya satu wudu. Lah kita zaman sakniki itu dicampur-campur. Salate wudune melu madzhab iki. Engko nak donga wong wedok engko melu madzhab iki. Itu nak komunitas fikih namanya talfaq. Talfaq itu mencampur adukan rumusan ulama tentang fikih dari Quran dan hadis. Dan kita nak memahami Quran hadis kiamat itu kita niku sing bingung. Itu sendiri. Makanya kita serahkan kepada para ulama. Nah, ulama-ulama kita mayoritas di Indonesia itu mengikuti madzhab Syafi'i karena tata cara ibadah mayoritas umum kita itu mengikuti madzhab Syafi'i. Secara umum. Itu tentang wudu. Nanti saya terakhir itu tentang pertanyaan jawab. Nah, semua tanggal monggo. Kowe boten apa-apa, mungkin aku menibatkan boten kula boten saged jawab mungkin PR kula. Ingat ngaji bareng karo. Itu pertanyaan. Nopo bingung malah ini. Apa yang mau tanya? Jawab. Pertanyaan saya kedua tadi sampaikan pada masa PKI Indonesia ini sampai fatwa dari Mas PKI itu setiap 18 Bismillahirrahmanirrahim itu seandainya sholat tak baca Bismillahirrahmanirrahim tidak sah. Yang saya tanyakan, Imam Syafi'i itu ambiya, tetapi dari Rasulullah itu orang mana, aslinya mana, lahirnya kapan, matinya kapan. Luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i fatwanya bisa dibangun dari seluruh dunia. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i itu orang mana? Wala niku nak cara kula yakin PR niku. Terus ngeten nggih, niku secara pertanyaan dia antara kalian iya. Lah kok tentang basmalah tadi maksudnya berikut? Kan itu basmalah sholat. Oh sholat ya. Iku kalau niku pun jadi ini babnya wudu. Itu tentang pakai kelanjutan daripada wudu adalah sholat. Itu di antara rukun arkan sholat yang kita sering dari dulu sebelum akhir-akhir ini. Jadi bukan jadi ini nanti kan bahas tentang Muhammadiyah dengan NU betul itu ya Pak. Itu di yang kita sering jumpai dari kita kecil, sebetulnya yang sepuh-sepuh lakukan besok. Itu ketika kita ikut sholat dari kecil dulu,
itu Fatihah itu pasti pertama kali yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus fakta itu terjadi ada pembeda-pembeda dari personality ataupun yang lain itu ketika Bismillah itu tidak terucapkan secara jahar atau secara keras ketika kita menjadi makmum dalam satu jamaah langsung melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan tentang madzhab Syafi'i. Itu urutannya kan. Tentang madzhab Syafi'i itu diantara rukun daripada sholat adalah suratul qiraatu suratul Fatihah, membaca surat Fatihah. Nah, qiraatul Fatihah di madzhab Syafi'i itu menyertakan ayat pertama daripada surat Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan membuka Al-Quran. Nomor 1 nganggo suratul Fatihah. Niku sing dibunderi nomor 1 itu mesti Bismillah. Karena hadis ngendika bahwa jadi mayoritas daripada penganut agama Islam sekarang itu buat tentang Indonesia tok saja. Hampir kebanyakan Muslim yang bermadhab di seluruh dunia itu madhab yang terbesar itu memang madhab Syafi'i. Mungkin kita melihat misalnya kalau nanti kalau salah di Masjidil Haram maupun itu misalnya suratul Fatihah itu pertama yang disebut adalah alhamdulillah ketika melafazkan surat Fatihah. Dukun itu sir dibaca pelan atau memang tidak dibaca boleh terus. Boleh langsung tapi memang di Mekah Madinah itu tidak bermadhab Syafi'i. Tidak bermadhab Syafi'i. Nah, pertanyaan kita, ketika ada makmum berimam yang imamnya niku kok membaca surat Fatihah yang tidak membaca Bismillah, niku berarti nak umpamanya memang Bismillah itu tidak dibaca, itu kan berarti mengurangi satu ayat dari surat Fatihah. Ini kata saya Fatihah itu pertama kali ayat adalah Bismillah. Berarti nak Bismillah tidak dibaca. Betul kok dibaca pelan, tidak dibaca, berarti mengurangi daripada ayat Fatihah. Nah, mengurangi ayat Fatihah berarti menghilangkan apa jenis Fatihahnya itu kurang. Nah, kurang berarti rukun daripada Fatihahnya kurang. Nah, rukunnya Fatihahnya itu kok kurang, berarti rukun sholatnya berarti. Makanya di sebanyak daripada ulama kita niku ada yang mengatakan berimam kepada imam yang Fatihahnya tidak, kalau betul ngomong mempelankan Bismillah, tidak ada Bismillahnya, itu bisa membatalkan daripada Bismillah. Bisa membatalkan daripada itu memang ada, tapi nak tertito, niku tito niku kok jadi pilih-pilih. Oh kono, ojo sholat kono karo Bismillah. Itu jadi fanatisme golongan lagi, fanatisme golongan lagi. Kono wong sholat kang NU sholatnya ini, sholat Muhammadiyah sholatnya begini, sholat golongan lain sholatnya. Lalu kita itu beragama itu untuk apakah nanti bisa diterima kita mengikuti daripada ulama yang lain. Seperti Gus Bah pernah menukil bisa sholat Usnudul bahwa itu membaca Bismillah.
atau mengikuti kaum ulama yang dulu. Ada beberapa pendapat bahwa itu masih diperbolehkan karena pendapat itu masih pendapat ulama, baik yang membaca bismillah dan tidak membaca bismillah. Itu pendapat. Ya, terus saya ngendikan nih hebat men Imam Syafi'i ngasih ngendikan lo jujur mawon niki secara umum napa secara perinci bahwa Imam Syafi'i itu siapa, di mana meninggalnya, kapan berwafatnya, kapan itu nak opomone anu terlalu panjang. Ada yang mengendikan Imam Syafi'i itu lahir di Palestina sekitar meninggalnya sekitar 150 tahun Hijriah. Berarti nak cara kurun itu berarti di masa tabi'in, tidak menangi daripada sahabat, tapi menangi menjumpai daripada santri sahabat tabi'in, menjumpai tabi'in. Berarti tabi'in santri ini kan sahabatnya kan. Jadi generasi ke sahabat, santri sahabat, berarti 3. Jadi 3. Nah, secara ringkas itu tentang Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu bukan Imam Syafi'inya tidak, tapi rumusan Imam Syafi'i yang dikutatkan, yang dibukukan oleh para santri-santri. Jadi madzhab itu beberapa ulama yang mengikut Imam Syafi'i itu tentang madzhab Syafi'i. Dalam pelaksanaan wudhu, membatalkan wudhu, bahwa pelaksanaan ibadah umroh itu kan banyak sekali wanita-wanita dari berdesak-desakan. Padahal kita itu nggak sengaja untuk memegang perempuan, istilahnya kan karena tabrakan itu, apakah itu membatalkan wudhu kita atau kita harus banyak sekali karena ketika kita umroh Madinah itu kan banyak sekali manusia yang berdesak-desakan itu. Padahal kita kan sudah wudhu dari udah wudhu sampai di masjid itu, kalau kita mau wudhu lagi sudah mau wudhu terus. Kita kan nggak tahu itu di mana tempat wudhunya, kan bingung itu gimana menurut Ustaz. Wudhu terus. Dan terus banyak sekali memang itu yang wanita-wanita yang dari Palestina itu kan lari-lari terus kita ketabrak itu loh. Gimana menurut Imam Ahmad bin Hanbal, aula mastubun nisa, itu mengartikan bahwa itu adalah berhubungan badan. Imam Ahmad bin Hanbal bukan berpegangan tapi berhubungan badan. Satu. Berarti ada imam atau mazhab yang memang bersentuhan, itu tidak membatalkan. Makanya ketika kita haji atau umroh, biasanya nomor segini pembimbing haji itu memberi saran bahwa ketika kita di Masjidil Haram di Mekah Madinah haji, ketika tawaf khususnya niku berwudu dan bersolat itu mengikuti mazhab yang memang bersentuhan, itu tidak membatalkan. Walaupun ada kaul lemah atau kaul tertentu, lo pastinya sering paham itu di mazhab Syafi'i pun juga ada. Tapi yang masyhur di kita, ketika kita haji dan umroh itu memang intikal mazhab, berpindah ke mazhab. Terus nak pemerintah Mekah Madinah itu wudhu kita itu batal atau tidak? Tidak, karena itu kita mengikuti mazhab yang lain. Ini ya. Terus bukan kok terusan wudhu terus demok, didemok atau demok terus batal. Ampun, sebenarnya ampun niat langsung demok kan lho. Maksudnya jarak demok niku kan berarti kan kita niku memang jarak. Walaupun itu yang umpamane anu ya tetap tidak membatalkan, karena menyentuh atau disentuh itu tetap tidak membatalkan menurut
maka ini terus ketika umroh di Mekah Madinah itu biasanya mayoritas Indonesia itu menyarankan dari penggiling itu intiqalul madad, berpindah madad. Biar apa? Biar tidak memberatkan daripada kita melaksanakan tawaf. Faktanya kan ketika kita di Masjidil Haram dengan masjid kita itu kan berbeda. Kita ada sholat, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah kita mereka tawaf dan sholat itu bisa jadi kita itu sakit jejeran kalian yang ekstrim. Makanya dawuh Kanjeng Nabi bahwa perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat itu di situ. Kita bisa memakai dawuh-dawuh ulama karena kita memang membutuhkan dalam kondisi tertentu. Nah, umpamanya kita kok melu madzhab Imam Ahmad bin Hanbal ketika di Indonesia bisa jadi umpamanya nganten anyar iku awak dhewe gak sido sholat. Demok sithik mergo kesetrum. Iku pada intinya di situ tidak batal ketika tawaf bersentuhan lawan jenis ketika di Mekah Madinah karena intiqalul madad. Oke, sakit disambung